فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada jawazim al-mudhari' yang terbagi menjadi berapa jenis, Iqbal? 2, yaitu 6 yang menjazmkan 1 fi'il, kemudian golongan kedua yang menjazmkan 2 fi'il. Amil yang menjazmkan 1 fi'il jumlahnya berapa? Maulana? 7. Dan hitungan yang benar? 5. Baik, 7 yang dihitung oleh sahib mutamimah. Tapi hitungan yang benar 5. Kenapa? Baik, karena alam dan alamma itu digabungkan dengan lam dan lamma. Sebab hamzahnya ini adalah hamzah istifham. Jadi bukan satu kesatuan dengan lam maupun lam. Hakikatnya yang menjazmkan ya lam dan lamma. Baik. Kemudian setelah itu ada amil yang lain yang masuk golongan ini, apa itu, Humam? Lam, lamma, terus apa? Alam baru saja diikutkan dengan lam. Alamma juga ikut dengan lamma. Terus lamul amr wa du'a. Terus la nahi na'am wa du'a. Baik. Kemudian tersisa yang terakhir, yang kelima untuk jenis yang pertama ini, ikhwan, at-talab. Idza saqatatil fa'u minal mudhari' ba'dahu wa qusida bihil jaza. Apabila jatuh fa dari mudhari' setelahnya dan diinginkan dengannya jaza, balasan untuk kalimat sebelumnya, maka dia menjazmkan. Perhatikan contoh nahu ta'alau atlu. Baik. Ta'alau atlu. Kemarilah kalian, maka aku akan membacakan. Baik. Di sini syahidnya pada atlu. Naam. Karena ta'alau fi'il amr mabniyun ala hadfin nun. Wawu jamaah sebagai fa'ilnya atlu. Dari fi'il apa ini atlu? Fi'ilnya apa? Alif. Tala yatlu. Bermakna qara'a yaqra'u. Atlu fi'il mudhari' majzumun bi jawabit talab. Wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ini untuk contoh talab yang disebutkan sebelumnya, akhwan, berupa apa? Berupa amr. Karena yang dimaksud talab di sini mencakup amr, nahi dan istifham. Dan yang lainnya jadi jenis-jenis talab. Yang telah kita lewati ada berapa?
Ada berapa? Indah Hudzaifah. Ada 8. Taib murwanha wad'u wa'rid li hadhihim dan terusnya. Ada 8. Dan talab ini ikhwan menjazmkan fi'il mudhari' menurut pendapat yang lemah dengan 2 syarat. Taib. Jadi menurut pendapat yang lemah ini dipersyaratkan amalan atau talab ini menjazmkan fi'il mudhari'. Ada 2 syaratnya. Yang pertama antas qatamin hulfa, sebagaimana disebutkan oleh muallif, fa-nya harus dijatuhkan. Syarat yang kedua an yuqsada bihil jaza. Jadi ini 2 syarat. Dan yang dimaksud dengan qasdul jaza yang harus dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari' itu sebagai jaza untuk talab sebelumnya. Yaitu bahwasanya yang dijazmkan ini ikhwan dimaksudkan apa? Sebagai akibat dari apa? Dari talab yang diungkapkan sebelumnya, sebagai balasannya. Sebagaimana contoh ta'alau atlu, datanglah kalian maka aku akan membacakan. Karena apa? Bacaan yang mau dilakukan itu, nah sebabnya apa? Sebabnya karena mereka mau datang. Dan kalau tadi dikatakan ini menurut pendapat yang lemah, terus yang rajih apa, kawan? Yang rajih dalam masalah talab ini yang menjazmkan adalah adatu syartin mahdhufah ma'a fi'il syart. Naam. Jadi adatu syartin ma'a fi'il mahdhufah ma'a fi'il syart yang ditunjukkan oleh talab yang disebutkan sebelumnya. Maka seperti ta'alau atlu, nah kita takdirkan apa? Ta'alau fa in ta'tu atlu. Berarti masuknya kalau seperti ini ke jenis apa? Jenis yang menjazmkan 2 fi'il, yaitu dengan fi'il syarat dan jawabnya. Fa in ta'tu atlu. Ya. Jadi ini yang rajih untuk masalah talab, ikhwan. Masalah talab sebenarnya yang menjazmkan adalah apa? Adalah adatu syartin mahdhufah ma'a fi'il syarat. Jadi yang mahdhuf 2. Nah, adatu syaratnya kemudian fi'il syaratnya juga dibuang, cuman ditunjukkan oleh apa? Oleh talab sebelumnya. Seperti ta'alau. Ta'alau kan bermakna datang. Ta'alau fa in ta'tu atlu. Kemari kalian, jika kalian datang aku akan membacakan. Dan ini mazhab jumhur nahwiyin, ikhwan. Mazhab jumhur nahwiyin bahwasanya talab bukan merupakan jawazim. Kalau dulu di Jurumiyah ada enggak? Talab enggak ada. Nah, di Jurumiyah enggak ada. Dan berhubungan dengan talab ini ada 2 tanbih. Yang pertama, ikhwan, dipersyaratkan fi'il yang mahdhuf bersama dengan adatu syaratnya tadi harus mencocoki talabnya dari isi lafaz atau makna. Nah, kalau lafaznya tidak cocok, ya maknanya yang penting. Sebagaimana dalam ayat ini hanya cocok dari isi makna. Ta'alau fa in ta'tu atlu. Adapun yang mencocoki lafadznya seperti pada bait syair yang disebutkan
setelahnya ikhwan. Contohnya perhatikan wa qaulihi kifan nabki min dzikra habibin wa manzili fi siqatil liwa bainad dakhuli fa haumali. Naam, kifan nabki. Nih. Naam. Baik. Kifa nabki min dzikra habibin. Berarti kifa fa in takifa nabki. Nah, berhentilah maka kita akan menangis. Untuk apa? Mengingat orang yang dicintai dan tempat tinggal yang ditinggalkan. Baik, syahidnya di sini kifa nabki. Dari waqafa kif. Berarti di sini kifa yang dilarang, yang diperintah siapa? Apa Ilyas? Kifa. Musanna'an antuma. Baik. Kifa, berhentilah kalian berdua. Naam. Fa in takifa nabki. Jika kalian berdua berhenti maka kita akan apa? Menangis. Nah, di sini takdirnya ikhwan ada tuh syaratnya in yang dibuang, kemudian fi'il syaratnya apa? Diambil dari kifa, yaitu wa in takifa. Ini yang secara lafaz sama. Kemudian tanbih yang kedua, mu'allif di sini hanya menyebutkan dari talab itu hanya amr, hanya berupa perintah. Dan telah kita lewati bahwasanya talab itu mencakup 8 perkara yang disebutkan di depan. Baik. Di antara pengamalan, misalnya pada istifham misalnya, hal tazuruni ukrimka, hal tazuruni ukrimka. Ini kalau menurut pendapat mu'allif ukrimka dijazmkan oleh apa? Hal tazuruni ukrimka. Ukrimka berarti menurut pendapat mu'allif dijazmkan oleh apa? Indak Ismail. Hal tazuruni ukrimka. Yang menjazmkan ukrimka menurut mu'allif di sini apa? Talabnya berupa istifham. Yang menjazmkan adalah istifham. Nah, karena jatuh setelah talab. Cuman yang rajih, yang menjazmkan ya ada tuh syarat mahdhufah. Berarti takdirnya bagaimana? Coba antum takdirkan menurut pendapat jumhur. Hal tazuruni, terus fa in tazurni ukrimka. Apakah kamu mau menengokku, mengunjungiku? Jika kamu mau mengunjungiku, maka aku akan memuliakanmu. Ada di sini jelas maknanya, Pak. Nah, sekarang tugasnya antum buat dari 8 itu. Dari 8 contoh. Nah, untuk talab, kemudian setelahnya fi'il mudhari' majzum. Baik. Dari perintah, doa dan seterusnya. Kita selesai dari yang menjazmkan satu fi'il. Berarti hakikatnya yang menjazmkan satu fi'il, kesimpulannya ada berapa? Ibrar. Yang rajih berarti ada berapa yang menjazmkan satu fi'il? Berarti kan tinggal 4 tok. Lam, lamma, kemudian apa? Lamur amr wa du'a, kemudian la, bin nahi wa du'a. Ini tok.
Ya, diingat-ingat yang menjazmkan satu fiil. Sedangkan tolab hakikatnya kembali ke yang menjazmkan dua fiil berupa in. Kemudian alam dan alama hakikatnya kembali ke lam dan lam. Nah, sekarang jenis yang kedua, ikhwan, ats-tsani wa huwa ma yajzimu fi'lain. Yaitu yang menjazmkan dua fiil. Nah, maksudnya tajzimu fi'laini mudhari'ain, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ka wa in ta'udu na'ud. In ta'udu na'ud. I'rab. Nah, maknanya jika kalian kembali, maka kami kembali juga. Maksudnya jika kalian kembali berperang, kami pun akan kembali melawan kalian. Nah, i'rab Hudzaifah. Fi'lus syarat itu. Baik, na'am. In ta'udu na'ud in, na'am, harfu syartin jazimin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ta'udu fi'lu syart majzumun bi in wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min af'alil khamsah. Wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Alif fariqah. Na'ud ini apa? Fi'il mudhari' majzumun atau fi'lul na'am jaza atau jawabus syarat boleh. Na'am. Na'ud jawabus syarat majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Ini yang menjazmkan dua fi'il mudhari' kan. Aw madhiyain atau menjazmkan dua fi'il madhi tapi apa? Jazm mahallan. Dari si mahalnya. Maka ketika meng'irab ikhwan, wa in udtum udna. Perhatikan, wa in udtum udna. Jika kalian kembali, kami pun akan kembali. Berarti antum meng'irab in sebagaimana biasa, udtum juga apa? Di'irab fi'il madhi mabniun ala ba'udtum inda al-kashah udtum. Nah, mabniun ala sukun fi litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Nah, kemudian apa? Fa'ilnya mana? Ta, dhamirun muttasilun mabniun ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'il wal mim nam lil jama' wal jumlah ya fi mahalli apa? Jazmin fi'il syarat sebagai fi'il syarat. Naam. Demikian pula udna ini fi'il madhi. Au madhiyan fa mudhari'an atau menjazmkan fi'il madhi kemudian fi'il mudhari'. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthih. Di sini fi'il madhinya apa nah? Kana. Kemudian jawabnya nazid. Au mudhari'an fa madhiyan atau mudhari' yang sebagai fi'il syarat kemudian jawab syaratnya madhi wa huwa qalil dan ini sedikit ikhwan. Ka qaulih sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Nah, cuman dalam riwayat yang masyhur apa? Lafadznya. Lafadznya apa? Abdul Aziz. Untuk lafadz hadis yang masyhur, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban. Demikian pula man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Baik. Kemudian perhatikan ini yang penting, tsummal fi'lan in kana mudhari'ain fal jazmu li lafdhihima. Kemudian kedua fi'il maksudnya apa? Yang pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawabus syarat. Ya. Nah, kedua fi'il ini syarat dan jawabnya apabila keduanya berupa mudhari', maka amil ini menjazmkan lafadznya langsung. Au madhiyain fal jazmu li mahallihima, atau apabila keduanya berupa fi'il madhi, maka jazmnya itu untuk mahal dari keduanya. Bagaimana dicontohkan tadi, kalau sudah mengi'rab uttum jadi fi'il madhi, kemudian fa'ilnya sudah diketahui, maka apa? Jumlah ini fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Nah, fi mahalli jazmin. Nah, fi mahalli jazmin fi'il syarat. Atau sa'awalkan fi'il madhi mabniun ala as-sukun fi mahalli jazmin, begitu saja, lebih ringan. Fi mahalli jazmin fi'il syarat. Jadi tidak berupa jumlah, langsung fi'ilnya. Jadi mengirabnya berarti untum fi'il madhi mabniun ala sukun, na'am, fi mahalli jazmin fi'il syarat. Jumlahnya berapa? Ahada asyar, ada 11. Na'am. Perhatikan catatan kaki nomor 2, perkataan Malik, wajzim bi'in wa man wa ma wa mahma aw mata ayyana ayna idma wa haitsuma anna wa harfun idma kain wa baqil adawati asma. Nah, berarti yang menjazmkan di sini ada 11 menurut muallif. Nah, dikatakan dalam ta'liq man lil alim ma wa mahma li ghairil alim. Kemudian wa mata wa ayyana nam lil zaman wa aina wa anna wa haitsuma lil makan wa kaifa ma lil hal wa ayyu tasunhu li jami'i dzalik. Nah, boleh untuk keseluruhannya. Wa amma in wa idma fala ma'na lahuma ghairu ta'liqil jawabi bisyart. Mahma dan idma, ikhwan, atau in dan idma, tidak ada makna bagi keduanya selain apa? Selain penggandengan jawab dengan syarat. Perhatikan satu persatunya. In contohnya iyasha yudhibkum. Di Arab iyasha yudhibkum. Iqbal. Yudhibkum iyasha yudhibkum, berarti yudhibkum jawabus syart.
Hukumnya apa? Majzumun. Terus alamatul jazmnya as-sukun. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala ad-dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim alamatul jam'. Nah, di sini in, nah, yang apa? Memiliki makna syarat. Jika dia menghendaki maka akan memusnahkan kalian. Iyasha yudhibkum. Yasha sebagai fi'il syarat dijazmkan oleh in. Yudhibkum jawab syarat juga dijazmkan oleh in. Ini maksudnya na'am in menjazmkan dua fi'il. Na'am. Kemudian contoh kedua atau yang kedua adalah ma. Dan ma ikhwan asal penggunaannya untuk yang tidak berakal. Kemudian disematkan padanya makna syarat. Seperti misalnya apa? Contoh di sini wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Nah, apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan maka Allah akan mengetahuinya. Taib. Ya, ma di sini dia apa? Menjazmkan. Ya. Cuman ikhwan di sini bukan harf lagi. Ma di sini isim. Bedakan dengan in. Kalau ma ismu syartin jazimin. Karena dia isim harus memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya. Ini kaidahnya. Kalau itu huruf tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tapi kalau itu isim harus dicari kedudukan dalam i'rab apa. Maka perhatikan catatan kaki nomor 4 tentang i'rab ayat. Wawu istinafiyah ma, perhatikan ismu syartin jazimin fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Ya, isim syarat yang dijazmkan menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih muqaddam. Taf'alu fi'il syarat majzumun bi adati syarat wa alamatu jazmihi hadfun nun. Naam, li'anna minal af'alil khamsah. Wa ul jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala mabniyun ala apa? Sukun fi mahalli raf'in fa'il. Min khairin dan majrur muta'alliqan bi mahdhuf sifah ismi syarat. Naam. Wa yudha'afu ja'luha halan qalahu Samir, dan didhaifkan menjadikan ini sebagai hal, tapi dia muta'alliq bi mahdhuf sifat. Ya'lamhu fi'il mudhari' jawab syarat majzumun wa alamatu jazmihi sukun wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Naam. Naam. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Allah lafdzul jalalah fa'ilun maf'ulun wa alamatu rafihi dhammah. Berarti ma di sini isim. Isim syarat. Berarti apa saja yang akan kalian lakukan berupa kebaikan maka Allah akan mengetahuinya. Kemudian man yang ketiga di sini isim maudhu'un fil asli liman yaqil. Tsumma dummina makna syarat, yaitu isim yang diletakkan pada asalnya untuk sesuatu yang berakal, kemudian dimasukkan atau digabungkan dengannya makna syarat. Contohnya akhwan may ya'mal su'an yujza bih. Man ini juga isim. Ya, isim syarat. Mabniun ala as-sukun fi mahalli apa ini kalau
Man ya'mal su'an yujza bih. Di sini fi mahalli raf'in mubtada. Ya'mal fi'il mudhari' majzumun. Nah, biman. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Su'an maf'ulun bih. Nah, dan jumlah ya'mal su'an ini khabar dari man. Baik. Jawabu syaratnya mana? Yaitu ya'lamhu atau yujza di sini. May ya'mal su'an yujza bih. Yujza fi'il mudhari' jawabu syarat majzumun fi adati syart wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Yujza butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Fihi muta'alliqan fi nam yujza. Seperti contoh yang mudah, man tukrim ukrim. Siapa saja yang akan engkau muliakan, aku pun akan memuliakannya. Nah, tukrimu man. Nah, taib, engkau mau memuliakan siapa? Maka dikatakan man tukrim ukrim, siapa saja yang engkau muliakan, aku akan memuliakannya. Taib ini contoh untuk man yang asalnya digunakan untuk apa? Yang berakal, dan istilah yang lebih bagus lil alim, untuk yang berilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya kadang menggunakan kata man untuk dirinya. Nah, dan Allah tidak disifati dengan akal tapi disifati dengan ilmu. Taib. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza. Jadi mengambil makna tolab diingat-ingat, kemudian in, ma dan man. Dan sebelumnya ikhwan, bahwasanya ada tuh asyarat ini, yang menjazmkan dua fiil. Kalau digolongkan dari keisiman dan kehurufannya ada 4 golongan. Yang pertama huruf berdasarkan kesepakatan. Ini ijma', itu huruf yaitu in. Dan ini menjadi umul bab. Makanya in harfu syartin. Kemudian huruf menurut pendapat yang rajih. Ada khilaf padanya tapi yang rajih dia huruf yaitu ilma. Yang ketiga ismun bittifaq. Isim berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Yaitu adalah man, ma, mata, ayun, aina, ayyana, anna dan haitsuma. Ada berapa? 8. Man, ma, mata, ayun. Kemudian aina, ayyana dan anna. Dan terakhir haitsuma. Dan yang terakhir keempat, isim menurut pendapat yang rajih yaitu mahma. Berarti yang dikhilafkan ikhwan antara idma dan mahma. Idma yang rajih huruf, mahma yang rajih apa? Sebagai isim. Baik. Itu diingat-ingat. Sehingga nanti ketika ketemu ada tuh syarat tersebut sudah tahu ini isim atau ini huruf. Subhanakallah.